Shalom keluarga damai, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Samas. Hari ini Selasa 24 Juni 2025. Kembali bersama saya, Ronald. Izinkan hari ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan nats atau tema mengapa Tuhan membuat kita berharga di matanya. Atau bisa kita simpulkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bersama-sama renungan pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita bawa hari kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan yang bangunkan kami dari istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih mempercayakan pada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami mau melakukan aktivitas kami di hari ini ya Tuhan. Terlebih dahulu, kami akan memberikan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan dan merenungkan sapaan firman dan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga kami beroleh hikmat penyertaan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema Samas pada pagi hari ini benar-benar menarik sekali, khususnya buat saya. Ini adalah sebuah statement bahwa kita atau saya berharga di mata Tuhan. Kita dasari renungan ini dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28 menurut Alkitab Terjemahan Baru berkata demikian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Lewat ayat yang barusan kita baca, ada sebuah pesan atau message yang ingin disampaikan Tuhan ketika Tuhan atau Allah menciptakan kita manusia. Allah ketika menciptakan manusia tidak hanya memberi nafas kehidupan, tetapi menariknya Allah juga memberikan tujuan dan tanggung jawab. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 tadi, kita melihat bagaimana manusia diberi berkat, tugas, dan otoritas oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita manusia bukan sebuah hasil yang kebetulan atau diciptakan hanya untuk melengkapi dunia ini dan seisinya saja, melainkan kita ini manusia adalah ciptaan yang sangat berharga dan dimaksudkan untuk berperan penting dalam ciptaan Allah. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita memiliki peran penting sebagai ciptaan Allah. Di sini jelas terlihat bahwa kita ini seburuk apapun kita, sejelek apapun reputasi dan masa lalu kita harus selalu ingat. Karena pada dasarnya ketika Allah menciptakan kita ini sudah dianggap penting dan berharga di matanya. Kenapa? Ini buktinya. Tuhan memberikan kita manusia kuasa, sekali lagi kuasa atas segala ciptaannya dan menempatkan mereka sebagai wakilnya di bumi. Hal ini berarti bahwa nilai kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki atau apa yang sudah kita capai atau sebagaimana hebat dan kayanya kita, tetapi karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan dipercaya untuk mengelola bumi ini. Sekali lagi tugas kita di sini jelas, mengelola dan berkuasa atas bumi dan segala ciptaannya. Untuk mempermudah pandangan kita bersama, saya berikan contoh naratifnya. Bayangkan, seorang ayah memberikan ladang kepada anaknya, lengkap dengan segala benih terbaik dan semua peralatan yang paling modern dan paling canggih. Sang ayah berkata, "Nak, aku percaya kepadamu untuk menumbuhkan kehidupan di sini. Aku tahu kamu mampu." Sang anak bisa saja melihat dirinya tidak berpengalaman atau belum memiliki pengalaman. Tetapi kepercayaan sang ayah menunjukkan bahwa sang anak begitu berharga dan dilihat mampu oleh ayahnya. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa nggak mampu.
nggak layak, atau bahkan biasa-biasa aja. Masih banyak orang di luar sana yang lebih mampu dan lebih cakap dari kita. Namun jangan lupa, Tuhan melihat kita berharga dan mampu, sehingga Ia mempercayakan bumi ini untuk kita kelola. Lalu, bagaimana seharusnya respon kita? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mencoba merangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, hargai diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang tinggi, kita akan mulai memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan hormat. Karena pada dasarnya setiap manusia membawa dan serupa dengan gambar Allah. Kedua, kita harus jadi pengelola yang baik di tempat kerja, di sekolah, di rumah, atau di dalam komunitas gereja kita. Kita diajak untuk menjadi pengelola yang setia, menjaga lingkungan, memperlakukan hewan dengan baik, berlaku jujur, memperlakukan orang yang ada di sekitar kita dengan baik, dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Karena sekali lagi kita dipercaya untuk mengelola bumi ini dan segala isinya. Yang ketiga, menjalani hidup dengan tujuan, a life with purpose. Hidup bukan sekedar rutinitas, tetapi panggilan. Tuhan memberi kita tugas untuk berbuah, berkembang, dan berdampak. Maka kita dipanggil untuk berkontribusi, bukan hanya sekedar eksis atau numpang lewat. Ketika kita merasa sedang down, ketika kita merasa sedang mungkin kita jauh dari Tuhan, ingat lagu ini, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ingat, hidup kita berharga di mata Allah. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan maksud dan nilai yang tinggi. Ajar kami untuk melihat diri kami dan sesama sebagai ciptaan-Mu yang berharga. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi pengelola yang setia atas dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.